Ketika seorang sales tidak capai target, maka pada umumnya seorang leader akan mencari-cari kesalahan kenapa dia tidak capai target. Dicari-cari root cause-nya dan untuk menyalahkan sales tersebut. Namun apa yang terjadi? Apakah dengan hal tersebut akan membuat sales tersebut jadi termotivasi? Belum tentu. Malah justru bisa jadi sales tersebut akan demotivasi. Nah, bagaimana caranya membuat performance sales tersebut menjadi meningkat dan menjadi termotivasi? Nah, ini caranya. Ini yang sudah saya lakukan selama ini. Setiap sales itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak bisa cara leadership Anda kepada satu orang sales A, sales B, sales C itu disamakan. Tidak bisa. Karena mereka juga mempunyai skill dan kompetensi yang berbeda. Mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda juga. Areanya berbeda dan mempunyai karakteristik customer yang berbeda-beda juga dengan problem yang berbeda-beda juga. Dan setiap tahun permasalahannya berbeda-beda dan bahkan mungkin meningkat jauh lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagaimana caranya supaya sales tersebut menjadi meningkat? Nah, kita sebagai seorang leader tidak bisa melulu langsung memarahinya. Namun, kita harus bisa menganalisa apa problem yang terjadi di sana. Lalu apa yang dilakukan? Menebak-nebak begitu? Enggak juga. Jadi, Anda sebagai seorang leader analisa dengan data yang ada, yaitu dengan CRM yang sudah Anda lakukan. Namun jika Anda masih belum perusahaan Anda belum mempunyai CRM sebagai salah satu tool sebagai indikator untuk measurement, maka ya lakukan aja manual gitu ya. Perusahaan saya dulu yang sebelumnya ya salesnya harus melakukan report dengan ketik-ketik lah di Excel gitu ya, dan leadernya harus menganalisa. Namun problemnya selama ini terkadang leader hanya ya baca aja, sambil lalu gitu. Nah, jadi dengan data yang ada tersebut, kemudian seorang leader harus menganalisa apa problemnya di sini. Misalnya di suatu project A, kenapa nggak bergerak-bergerak progresnya? Apa yang terjadi di situ? Nah, Anda bisa melakukan coaching dan mentoring kepada sales Anda sehingga dari situ solusi yang ada bukan melulu muncul dari diri Anda sehingga munculnya selalu instruksi yang mana sebenarnya instruksi tersebut belum tentu works di area tersebut atau di problem sales tersebut gitu ya. Terkadang sebagai seorang manajer gitu ya, dia berpikir bahwa apa yang sudah dia kerjakan di masa lalu itu pasti bisa sama dengan yang sekarang terjadi. Belum tentu juga gitu ya teman-teman ya. Makanya kenapa dengan melakukan metode coaching dan mentoring terhadap sales staff Anda itu akan memudahkan bagaimana mencari solusi dari suatu permasalahan terutama ketika misalnya sales tersebut tidak capai target di misalnya monthly tertentu gitu ya. Nah, kemudian setelah melakukan analisa data dan melakukan coaching ya, maka Anda sebagai leader akan bisa melakukan, oh berarti saya akan membantu dia dari sisi yang mana? Anda membantu blind spotnya sales A, sales B, sales C supaya itu terbuka atau supaya blind spotnya makin sedikit apa yang harus dilakukan. Nah, ketika kebutuhannya sangat urgent yang mana harus diselesaikan dengan sangat cepat, maka Anda sebagai seorang leader bisa melakukan intervensi dan melakukan bersama untuk solve problem tersebut. Nah, namun jika masih tidak urgent banget, maka Anda bisa melakukan dengan cara agile. Jadi biar saja kasih dia tantangan tersebut dan kemudian dengan melakukan coaching, maka akan terbuka. Oh, solusi A
dengan strategi A, strategi B, strategi C, biar aja dia coba lakuin sehingga dia dari situ akan belajar mana yang works, mana yang tidak dan dari situ dia akan mendapatkan pengalaman bahwa oh kalau seperti ini maka seperti ini ya hasilnya ya. Jika saya melakukan seperti ini, hasilnya akan seperti ini ya dan dia akan mendapatkan summary sehingga di kedepannya otaknya dia akan bisa berpikir secara kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sehingga Anda sebagai seorang leader tidak melulu bahwa Anda yang harus menyelesaikan masalahnya. Justru bagaimana supaya sales staff itu tanpa disuruh-suruh dia bisa menyelesaikan problemnya. Kecuali dia lagi mentok banget maka dia akan pergi kepada Anda sebagai seorang leader untuk meminta suatu strategic decision atau keputusan yang sangat cepat sekali terkait dengan misalnya pembelian tersebut atau nego tersebut, harus dilanjutkan atau tidak gitu ya. Nah itu disebut dengan, pembelajaran agile ya. Jadi dengan adanya perubahan yang sangat cepat, maka keputusannya juga dengan sangat cepat, actionnya dengan sangat cepat dan dia dengan berubah dengan sangat cepat menyesuaikan keadaan, namun tidak merubah tujuan. Itu yang harus diingat. Jadi goal-nya tetap sama, masih sesuai dengan target yang di awal. Gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya Anda sebagai seorang leader tidak bisa ketika terjadi salesnya tidak capai target kemudian langsung nyalah-nyalahin gitu ya, nggak bisa. Jadi Anda harus mencari tahu kebutuhan dari tiap sales A, sales B, sales C, dan seterusnya dan mencari kendalanya. Dan metode yang paling tokcer untuk meningkatkan performance-nya adalah dengan melakukan metode coaching dan mentoring. Kapan dilakukan? Paling tidak minimal sebulan itu Anda melakukan 4 jam. Lalu setiap minggu kah atau setiap hari kah? Nah, saya selalu melakukan metode coaching dan mentoring itu setiap hari terhadap sales saya. Terkadang ada yang hanya 10 menit, ada yang cuman 7 menit, ada yang bisa 30 menit, tergantung sesuai dengan problem yang lagi dihadapi oleh setiap sales saya. Nah, trust me teman-teman, jika melakukan coaching dan mentoring secara kontinu dengan setiap sales, maka Anda akan melihat terjadi perubahan yang signifikan, baik terutama dari mentalnya, dari attitude-nya, dari skill-nya. Anda pelan-pelan akan melihat terjadi perubahan yang luar biasa dari sales staff Anda. Dan ujung-ujungnya apa? Performance-nya tentu saja akan meningkat. See you.